Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan adanya dugaan penyalahgunaan dana aksi cepat tanggap atau ACT untuk kepentingan pribadi maupun organisasi terlarang. Namun ACT membantah, pihaknya menyebut dana itu untuk kepentingan kemanusiaan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencium adanya aliran dana aksi cepat tanggap yang mengalir ke kantong pribadi dan organisasi terlarang. Hal ini diketahui berdasarkan hasil analisis PPATK dan telah diserahkan ke aparat penegak hukum. Aksi cepat tanggap ACT mengakui akan adanya dana yang disalurkan ke Suriah. Namun menurut Presiden ACT Ibnu Hajar, dana itu bukan untuk aktivitas terorisme, melainkan untuk korban ISIS dan merupakan donasi untuk kemanusiaan. Kami tidak pernah berurusan dengan teroris, kami nggak pernah berurusan dengan, kayak misalnya ke Suriah dulu ada pertanyaan begini teman-teman. Apakah ACT menaruhkan bantuan kepada pemerintah yang Syiah atau kepada pemberontak yang ISIS? Kami sampaikan kemanusiaan itu nggak boleh menanyakan tentang siapa yang kami bantu, agamanya apa, nggak penting. Jadi yang kami tahu ada orang tua yang sakit, ada anak-anak yang terlantar, korban perang, kami terima di pengungsian di perbatasan Turki, kami berikan bantuan pangan medis kepada mereka, dan kami nggak pernah bertanya mereka itu Syiah atau ISIS, nggak penting buat kami. Karena keluarga-keluarga ini adalah orang-orang jumbo, tua-tua anak yang harus kami bantu. Korban perang. Ini prinsip kemanusiaannya begitu. Jadi kalau dibawa kemana-mana, kami jujur saja, kami sering bingung gitu. Sebenarnya yang disebut sebagai teror itu dana yang kemana, macam-macam. Sebelumnya tagar aksi cepat tilap dan jangan percaya ACT ramai di media sosial. Hal ini bermula dari pemberitaan sebuah majalah investigasi yang menyebut para petinggi ACT diduga telah menyelewengkan donasi publik untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup bos-bosnya. Pihak ACT pun telah meminta maaf. Meski demikian, Kementerian Sosial akan memanggil ACT untuk dimintai keterangan. Kementerian Sosial akan membekukan atau mencabut izin lembaga ACT jika terbukti melakukan penyimpangan. Terkait penyelewengan atau dugaan penyelewengan dana umat oleh aksi cepat tanggap, kami sudah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Bapak Anwar Abbas. Selamat malam, Pak Anwar. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar, dengan adanya isu bahwa memang ACT melakukan penyelewengan dana umat yang dikumpulkan oleh masyarakat, ini bisa dibilang mencederai kepercayaan masyarakat untuk lembaga filantropi. Seperti itu, Pak, tanggapannya? Ya, saya rasa memang seperti itu. Dan bahkan juga kalau pemerintah tidak menindak korupsi yang ada di kementerian-kementerian itu, maka trust masyarakat kepada pemerintah juga akan berkurang. Ya sama ya. Itu bagi saya, kalau seandainya memang terjadi penyimpangan di ACT ya harus diselesaikan. Dan kalau seandainya terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran di kementerian juga harus diselesaikan. Bukan kementerian yang dibubarkan, bukan ACT yang dibubarkan. Saya tidak setuju kalau ACT dibubarkan ya. Baik. Cuma menurut saya tindakan ya, yang tidak baik dan tidak benar itu, yang tidak etis itu memang harus si pelakunya ditindak. Bukan bukan institusinya yang dibubarkan ya. Kalau logika itu yang dipergunakan, maka seluruh kementerian dan negeri harus dibubarkan. Baik, Pak. Pertanyaan saya, setuju tidak kita semua kementerian ini dibubarkan? Karena tidak ada kementerian yang tidak melakukan penyalahgunaan penyimpangan penggunaan dana. Baik, Pak, ini terkait dengan lembaga AMIL, Pak, ACT yang memang didesas-desuskan bahwa ada penyimpangan dana untuk kemewahan para petingginya. Tanggapan Bapak? Ini itu kan namanya korupsi, memperkaya diri sendiri, itu namanya korupsi ya. Dan korupsi itu tidak hanya ada di ACT, di kementerian-kementerian dan di DPR itu juga ada korupsi, orang memperkaya diri kan gitu ya. Iya. Tindakan itu kita celah dan si pelakunya harus ditindak. Cuma institusinya jangan dibubarkan. Saya kalau seandainya ACT dibubarkan, saya minta DPR dibubarkan. Kementerian-kementerian yang pejabat-pejabatnya korupsi memperkaya diri ya dibubarkan juga. Tapi logikanya benar nggak itu?
Ya, menurut saya itu bukan akan menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah. Masa kementerian dibubarkan gara-gara ada orang yang melakukan praktek korupsi gitu ya? Begitu juga, masa ACT dibubarkan kalau gara-gara ada oknumnya yang melakukan praktek korupsi. Pak Anwar Abbas, untuk suatu lembaga AMIL itu untuk operasional wajarnya mengambil berapa sih Pak dari total dana dari umat Pak? Ya kalau saya sih ya, saya ini pakai hati nurani saya. Saya ini pemimpin salah satu di 2 ormas ya. Itu gaji saya memang berapa? Tidak cukup gaji saya yang saya terima di 2 ormas yang saya pimpin itu untuk membayar gaji sopir saya. Ya, tidak cukup untuk membayar gaji sopir saya, tidak cukup. Minus. Pertanyaan saya ya, orang kalau bekerja tentu harus dikasih ujroh, dikasih upah ya. Tapi yang wajar dong. Tuh, duit yang didapat 500 miliar, lalu gaji dirutnya 250 juta per bulan, berarti ya 3 miliar per tahun, ditambah lagi fasilitas mobil Alphard gitu ya. Ya menurut saya itu adalah orang yang tidak punya hati nurani ya. Jadi kesimpulan saya itu orang adalah orang yang mentalitasnya materialistik dan hedonistik. Dan organisasi semacam ACT, lembaga-lembaga amil zakat itu tidak cocok dipimpin oleh orang seperti itu. Dan ACT saya lihat sudah melakukan tindakan ya, memberhentikan yang bersangkutan kan. Dan saya dengar gaji yang baru itu yang menggantikan beliau sudah diturunkan cukup jauh ke bawah gitu ya. Tuh, jadi menurut saya itu benar itu ya. Jadi ACT menurut saya harus melakukan reorganisasi ya, harus melakukan reevaluasi, kemudian ya kembali berkiprah untuk mendapatkan trust dari masyarakat seperti dia sudah peroleh sebelumnya gitu. Baik Pak Anwar Abbas, apa yang terjadi kepada ACT ini kemudian sangat disayangkan, mencoreng akhirnya nama-nama badan amil zakat lain yang memang sangat familiar dengan masyarakat, karena saat ini memang banyak masyarakat yang memutuskan untuk ya sudah di auto debit saja tiap bulan atau transfer untuk badan amil sebesar misalnya ACT ini sudah jelas penyalurannya kemanapun, lembaganya juga sudah dikenal. Harus seperti apa Pak untuk meraih kepercayaan masyarakat lagi? ACT ini sepanjang pengetahuan saya, dia tidak memungut zakat infak sedekah. Kalau dia memungut zakat infak sedekah, maka dia berhubungan dengan Kementerian Agama. Tetapi yang dia minta itu kan zakat infak sedekah, bantuan ya, bantuan dana. Itu urusnya dengan Kementerian Sosial. Pertanyaan saya, dalam ketentuannya kan setiap yang lembaga yang diizinkan oleh Kementerian Sosial itu lembaga tersebut harus membuat laporan kepada Kementerian Sosial. Pertanyaan saya, ya Kementerian Sosial melihat enggak itu penyimpangan-penyimpangan tersebut? Yang pertama. Yang kedua, Kementerian Sosial menilai enggak itu gaji-gaji yang diterima oleh oknum-oknum tertentu itu wajar apa tidak wajar tuh? Pantas atau tidak pantas itu? Kalau saya hanya melihat dari 2 sisi saja ya. Yang pertama, telah terjadi penyimpangan ya, penggunaan dana. Ya kalau terjadi penyimpangan penggunaan dana ya berarti tindakannya nggak benar. Saya akan mencela ya perbuatan yang menyimpang, yang tidak benar. Tetapi pertanyaan saya adalah yang mana yang dianggap menyimpang gitu kan? Nah, karena menurut saya sepanjang pengetahuan saya ACT itu hadir di ketika bencana alam di NTB, hadir ketika bencana alam di Palu ya, hadir ketika bencana meletusnya Gunung Semeru gitu kan, dan mereka memang diakui ya cepat tanggap begitu ya, orang belum hadir dia udah hadir duluan. Jadi oleh karena itu bagi saya ya ada kelebihan pada ACT ini, tapi ada kelemahannya. Kelebihannya dipertahankan, kelemahannya ditutup gitu. Baik. Terima kasih banyak Pak Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam Pak.